Oke. Untuk kategorinya, nah di sini bisa dilihat di skemanya aja ya. Nanti bisa dicek lagi, dilihat lebih detail lagi. Nah, intinya di sini untuk kategori sistem informasi ini itu dibagi dua ya, berkaitan dengan operation, tadi berkaitan dengan manajemen. Jadi kalau operation tadi operasional perusahaan ya sebagai support sistemnya. Nah, kalau di manajemen support ini tadi untuk level organisasi ya, tadi untuk pengambilan keputusan dan lain sebagainya tadi ya, untuk perencanaan strategis gitu. Ya, untuk operational support ini untuk secara bisnisnya itu didukung, yaitu terkait dengan transaksi proses sistemnya. Jadi sistem untuk proses transaksi, ya untuk bisnis transaksi bisnis di sini ada untuk sistem kontrolnya dan ada untuk sistem kolaborasi enterprise. Artinya untuk kolaborasi antar grup, antar tim. Jadi misalkan perusahaan ada cabangnya di mana, kan gitu ya, di negara mana. Atau ada timnya di mana, misalkan gitu. Nah, itu untuk kolaborasi secara enterprise-nya gitu ya. Terus kalau yang di manajemen support system, ini ada manajemen information systemnya sendiri, ya. Ini terkait reporting, laporan-laporan untuk para pimpinan atau para manajer, ya. Lalu ada DSS, Decision Support System, ya ini untuk keputusan support, ya informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, dan ada Executive Information System. Jadi ini ada sistem informasi yang digunakan untuk informasi-informasi yang dibutuhkan. Jadi bukan apa yang kayak apa ya, tailored itu bisa disesuaikan gitu ya. Jadi informasi-informasi yang memang dibuat, dikemas sesuai dengan request-nya dari manajemen perusahaan, dari para pimpinan atau pengambil keputusan seperti itu ya. Oke ya, jadi gampangannya tadi apa yang kita sudah bahas dari awal itu bisa dirangkum istilahnya di dalam skema ini. Itu untuk kategori sistemnya, gitu ya. Nah, ini yang tadi penjelasan untuk sistem pendukung operasi ya, untuk pemrosesan kolaborasi tadi ini udah. Terus untuk manajemen tadi ini udah, tadi penjelasan laginya. Dan ada juga kategori lain yang disupport oleh sistem information itu ada expert system, jadi sistem pakar. Jadi dalam arti di sini ada sistem informasi yang mencakup di dalamnya itu apa? Seperti kayak knowledge dari pakar-pakar, dari tenaga-tenaga ahli gitu. Ya, jadi itu dibutuhkan juga ya. Nah, ini kaitannya tadi dengan pengetahuan ya, knowledge management system, ada business information system, jadi terkait dengan pengembangan bisnis dan juga strategic information system. Oke ya. Untuk sejarahnya nanti bisa dibaca ya, bagaimana perjalanan sistem informasi itu dari sistem informasi biasa kemudian mengarah kepada sistem information global itu kapan, yaitu bisa dibaca ya. Lalu sampai kepada computer based information system gitu ya. Ini bagaimana itu bisa perjalanannya sistem informasi global ya. Untuk level dan strategi penerapan sistem informasi global ya. Di sini ada contoh-contoh beberapa industri raksasa seperti Samsung, kita tahu ya, Siemens, Sony, Carrefour, otomotif di situ ada Suzuki, ada Honda mungkin, ada Microsoft. Itu pusat dia mereka itu perusahaan-perusahaan itu punya pusat dunianya secara global gitu. Jadi di sini untuk strategi penerapan sistem information global itu bisa digunakan dengan cara menerapkan global fokus gitu. Gitu ya. Global fokus. Kenapa? Karena udah hampir di seluruh dunia mereka ada. Ya, intinya seperti itu. Nah, ada lagi contohnya Siemens. Siemens itu dia melihat wilayah pasar yang potensial sebagai fokus dunia globalnya, gitu. Jadi selama bertahun-tahun markas mereka itu disebut dengan World Headquarters.
atau markas besar dunia. Ya, karena dia fokusnya ke pasar-pasar yang potensial. Ya. Lalu ada pendapat di sini Christopher Bartlett dan Sumantra Ghosal itu juga melakukan penelitian terhadap strategi penerapan sistem informasi global ini di berbagai level perusahaan multinasional dan bisa mengembangkannya jadi 4 klasifikasi yang diterima oleh dunia. Nah, sekarang kita bahas ya apa 4 klasifikasi yang diteliti oleh Christopher Bartlett dan Sumantra Ghosal ini ya terkait strategi penerapan sistem informasi global ya di perusahaan. Oke, yang pertama itu adalah strategi multinasional. Ya, strategi multinasional. Jadi strategi multinasional ini strategi yang paling tua dikatakan gitu. Jadi karena paling duluan, paling awal gitu. Dan itu sudah dilakukan di perusahaan-perusahaan Eropa sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, mulainya adalah dari siasat atau strategi lepas tangan istilahnya yang mereka buat gitu ya, di mana itu digunakan oleh perusahaan induk. Jadi ada satu perusahaan pusatnya di mana mereka itu mengizinkan cabang-cabangnya, anak-anak perusahaannya untuk mengembangkan produk dan menjalankannya secara mandiri gitu di wilayah operasi cabang tersebut ya. Jadi di situ udah mulai lepas tangan. Ya. Nah, nggak semua muanya tuh harus ikut yang dari pusat gitu, maksudnya gitu ya. Nah, sistem informasi yang digunakan di sini artinya untuk memudahkan mereka gitu ya dalam hal desentralisasi pembuatan keputusan gitu. Karena mereka bisa mengambil keputusan untuk mengembangkan produknya di cabangnya, di wilayah operasi cabang tersebut gitu. Gitu ya. Nah, makanya tapi tetap si pusatnya taunya dari mana ya? Karena dia punya sistem informasi yang bisa memudahkan desentralisasi pembuatan keputusan tadi gitu ya, terdiri dari basis data dan proses yang berdiri sendiri gitu, tapi bisa dimonitor dari pusat seperti itu ya. Itu strategi multinasional. Yang kedua, strategi dunia global. Nah, strategi dunia global di sini membatasi kendalinya di bawah perusahaan induk gitu, di bawah perusahaan induk. Kalau tadi kan dia lepas tangan ya, yang ini di bawah kendali perusahaan induknya. Jadi untuk produk yang dipasarkan di seluruh pasar global itu semua dibuat secara terpusat. Lalu dari pusat dikirim ke cabang-cabangnya. Nah, jadi di sini aliran produk dan informasi di antara perusahaan induk ke cabangnya itu bergeraknya satu arah. Jadi dari pusat ke cabang satu arah, kayak gitu. Gitu ya. Terus sistem informasi di sini gitu ya, itu menjadi pendukung atau support yang bisa membantu perusahaan untuk menempatkan kapasitas atau alokasi terbesar di lokasi induk gitu ya, dan mengutamakan sentralisasinya kepada basis data dan proses gitu, karena semua terpusat di kantor induknya gitu ya. Jadi information system itu semua ada di pusat, basis datanya itu ada di kantor pusatnya gitu ya, dan termasuk prosesnya juga di kantor pusatnya. Yang ketiga, strategi internasional. Nah, strategi internasional ini perpaduan antara sentralisasi gitu ya. Jadi yang tadi, yang nomor 2 ini, strategi dunia global, dari strategi dan kendali yang desentralisasi dari strategi multinasional. Jadi strategi internasional ini kombinasi antara strategi multinasional dengan strategi dunia global gitu. Nah, untuk penerapannya di sistem informasi, si kelompok-kelompok manajemen di dalam perusahaan induk
atau perusahaan kantor pusatnya itu mengetahui dan lebih terampil di dalam memasuki pasaran dunia, ya, di dalam memasuki pasar dunia gitu. Nah, cabang-cabangnya itu menggunakan keahliannya untuk menyesuaikan produk. Jadi yang apa? Yang mengcreate, ya, istilahnya idenya atau inovasinya gitu, itu dibuat di perusahaan induk gitu, ya. Dengan menggunakan sistem ini, para manajemen, ya, kelompok manajemen atau leader-leader yang ada di perusahaan induk itu mereka yang lebih paham, mereka yang lebih terampil gitu, ya, untuk bagaimana masuk ke pasar internasional gitu, ke pasar dunia gitu, ya. Nah, kemudian cabang-cabangnya yang dapat instruksi gitu, ya, kamu melakukan ini nih, ada inovasi ini, nah itu si cabangnya yang kemudian menyesuaikan produknya, juga prosesnya gitu, ya, dan kemudian strateginya ke pasar mereka masing-masing berdasarkan kelompok manajemen yang sudah ditetapkan. Jadi berdasarkan apa yang sudah diinstruksikan oleh perusahaan induknya gitu, ya. Jadi di sini perusahaan-perusahaan yang menerapkan strategi internasional ini itu mereka menjalankan sistem antar organisasi yang menghubungkan basis data dan proses dari induk ke cabang-cabangnya seperti itu. Bisa diikutin, ya. Nah, yang keempat itu adalah strategi antar negara. Nah, strategi ini cukup terkenal, ya, tahun 80-an, di mana perusahaan induk dan seluruh cabang itu bekerja sama di dalam merumuskan strategi dan mengoperasikan kebijakannya, lalu juga berkoordinasi terkait logistik, ya, persediaan-persediaan untuk menempatkan produknya di pasar yang tepat, gitu. Nah, perusahaan induk kemudian dia memantau pencapaian yang sudah diraih, ya, melalui penggabungan bisnis global tadi, melalui cabang-cabangnya tadi untuk efisiensi, tapi tetap memberikan fleksibilitas atau keleluasaan di tingkat lokal operasional perusahaan cabangnya, gitu. Jadi dia memantau, ya, apakah itu sudah efektif, efisien gitu, ya, perjalanannya, tapi tetap memberikan keleluasaan. Jadi boleh dikasih misalkan cabangnya mau ada tambahan ini, mau ada modifikasi apa misalkan gitu, ya, mau ada taktik apa, bukan strategi, ya, tetapi taktik. Jadi taktik itu mempercepat pencapaian strategi. Nah, itu tergantung kreativitasnya dari masing-masing cabang gitu, ya. Nah, di sini perusahaan yang menerapkan strategi antar negara itu mereka melakukan penggabungan pada sistem informasinya dengan mengikuti standar yang digunakan, ya, di skala internasional bersamaan dengan rancangan sistem informasi pada umumnya, gitu, ya. Dan di strategi ini juga menempatkan tanggung jawab yang besar ke pengelola basis data, ya, untuk memastikan bahwa rancangan basis datanya dari perusahaan itu bisa berlaku di seluruh dunia. Jadi ini orang IT-nya, ya, tim IT-nya ini harus kuat banget gitu. Jadi memang harus betul-betul bisa memastikan bahwa rancangan basis datanya itu bisa dipakai di seluruh dunia, ya. Oke. Nah, apa yang menjadi tantangan di dalam mengembangkan sistem informasi global? Yang pertama adalah kendala politis, ya. Kendala politis ini berarti berkaitan dengan pemerintah, ya. Kalau pemerintah itu ya terkait dengan kebijakan-kebijakan, misalkan ada pembatasan-pembatasan yang menyebabkan sulitnya perusahaan induk itu untuk memasukkan anak perusahaannya ke dalam jaringan, ya, ada pembatasan-pembatasan seperti itu. Lalu ada juga terkait dengan kuota, pembatasan untuk pembelian atau import dari perangkat keras, ya, atau hardware gitu, ya. Itu di mana kan ada juga perusahaan pemerintah setempat
itu melindungi perusahaan manufaktur lokal dan mendorong investasi asing untuk masuk ke dalam manufaktur lokal itu dengan hanya membolehkan peralatan yang diproduksi atau dirakit di dalam negeri gitu. Jadi nggak boleh bawa dari luar. Pokoknya boleh dibuat sistemnya, tapi harus dengan alat-alat yang diproduksi dan dirakitnya di dalam negeri itu gitu ya. Itu juga menjadi tantangan untuk mengembangkan sistem informasi global ini gitu. Nah, yang ketiga ada terkait pembatasan proses data kebijakan ya, pemrosesan data kebijakan nasional. Ini bisa berkaitan dengan adanya keharusan data itu diproses di dalam negeri ya. Daripada dikirim keluar terus diproses di tempat lain. Itu juga ada kebijakannya juga gitu, ada aturannya juga gitu ya. Dan adanya pembatasan komunikasi data ya, dalam arti di sini pembatasan terhadap arus lalu lintas data gitu ya. Jadi arus data lintas batas. Nah, arus data lintas batas ini itu perpindahan data ya yang bisa dibaca oleh mesin atau machine readable data melintasi perbatasan negara. Ini juga ada aturan-aturan yang diterapkan di setiap negara ya. Pemerintah dari setiap negara itu punya aturannya terkait dengan TDF ini gitu, Transborder Data Flow ya, harus masuk perpindahan data yang bisa terbaca di mesin gitu. Oke, yang kedua ada kendala budaya dan komunikasi. Nah, ini juga kita sempat singgung di lingkungan pemasaran internasional ya, terkait budaya. Nah, di sini untuk kendala budaya berkaitan dengan interaksi dengan teknologi itu bervariasi ya di beberapa budaya yang ada di seluruh dunia. Jadi ini berkaitan nanti dengan bagaimana menghubungkan sistem informasi global gitu ya dengan bahasa yang berbeda-beda gitu. Sehingga di situ kan banyak ada icon, ada grafik gitu ya yang harus menyesuaikan gitu dengan pengguna yang ada di negara tersebut ya. Nah, lalu juga tantangannya lagi kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan, ya manajemen cabangnya gitu, di mana si manajemen kantor ini pada anak perusahaan kadangkala jadi masalah juga ya, karena mereka merasa udah menjalankan perusahaannya itu tanpa harus ada bantuan gitu, dan merasa bahwa dengan adanya sistem information global itu menjadi kayak aduh apaan sih ini nambah-nambah kerjaan misalkan gitu ya, terus jadi kayak kok jadi ada pengawasan yang lebih ketat atau bagaimana gitu, kayak merasa tidak diberi kebebasan seperti itu ya. Itu dari internalnya organisasi atau internalnya perusahaan sendiri, itu tantangannya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat hubungan antara sistem informasi global dengan strategi bisnis. Nah, yang pasti eh, penting tadi karena kita udah bicara ada decision support system gitu ya, di mana para eksekutif perusahaan itu perlu mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penetapan strategi bisnis globalnya. Jadi di sini bagaimana sistem informasi global dengan strategi bisnis ini harus bisa sama-sama memahami ya unit usaha, setiap unit usaha di dalam strategi bisnisnya gitu. Dan bagaimana bisa sistem informasi global ini gitu ya bisa ditetapkan secara tepat untuk setiap unit strateginya. Dan mengenali pentingnya aplikasi untuk mencapai masing-masing strategi atau siasat gitu, atau taktik ya boleh dikatakan untuk penerapannya gitu ya. Jadi juga ditetapkan bagaimana tanggung jawab untuk penerapan aplikasinya. Ya, ini hubungannya. Berikutnya untuk pengembangan sistem informasi global
ya sistem analisis itu harus melakukan dalam arti sistem information global itu ya itu harus mengerti strategi bisnis global dari setiap unit bisnis ya. Mengembangkan satu model dari data global untuk mendukung tujuan bisnis globalnya, lalu standar datanya bisa diterapkan di seluruh cabang ya anak perusahaan ya. Harus secara tadi kita udah bicara tantangan-tantangan, ini juga harus disertakan di sini ya. Artinya harus ada apa penelitian juga terhadap peraturan, kebijakan dari setiap negara gitu ya. Lalu tadi berkaitan dengan transfer data itu melewati batas negara itu bagaimana ya menerapkan database ya lalu ada pelatihan-pelatihan yang harus diberikan juga untuk menerapkan sistem ini gitu ya dan menentukan juga jumlah dan lokasi pusat data yang akan disebar data regionalnya gitu ya. Lalu apa yang dibutuhkan hardware dan softwarenya. Nah, ini juga harus ada speknya, standar spek, spesifikasi standarnya.